Sebentar. Iya siap, Bang. Takut suara nanti. Oke. Yuk. Bang, mengenai tadi kuasa hukumnya Lisa datang ke Mabes Polri, tanggapannya gimana, Bang? Yang hadir pengacaranya ya? Iya, Bang. Bukan Lisa Mariana ya? Alasannya hadir apa kira-kira? Sakit. Ya, sekali lagi kami sangat menyayangkan ya kalau Lisa Mariana tidak hadir karena sakit atau apapun alasan. Tetapi sekali lagi kami hormatin kalau tidak hadir. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa ini kan panggilan Bareskrim, seugianya harus dihormatin. Kenapa? Karena dari awal kan kita tahu bahwa Lisa Mariana kan selalu menyampaikan bahwa beliau taat hukum, kan begitu ya. Nah, kalau taat hukum harusnya hadir gitu loh. Tapi kalaupun tidak hadir, ya sekali lagi ke depan itu menjadi kewenangan dari Bareskrim. Kami tidak mau intervensi apapun nanti ke depan Bareskrim bertindak, itu kami serahkan kepada Bareskrim. Kira-kira begitu. Bang, dia 2 kali menghindar, bukan 2 kali absen. Dan pemanggilan selanjutnya itu adalah di hari Kamis jam 11. Ini seperti alasan pertamanya kan sibuk atau apa, alasan kedua karena sakit. Ini seperti kayak mengulur waktu. Ya tinggal publik dan teman-teman yang menilai. Sekali lagi kami tidak bisa menilai, tapi semua publik sudah tahu. Kalau beliau teman-teman beranggapan bahwa ada menghindari, saya kira ya kita serahkan publik untuk menilainya. Kira-kira begitu. Tadi dia juga menyerahkan surat, memperlihatkan surat untuk tes DNA 2 kali dan surat Mengajukan tes DNA dua kali dan penundaan pemanggilan. Dan dia baru bisa hadir hari Kamis, Bang. Ya kalau dia bisa hari Kamis hadir ya mungkin ya silakan lah ya, itu berarti kita hormatin lah. Kalau misalnya terkait dia meminta tes DNA ulang gitu ya, second opinion gitu ya. Ya, di Singapura. Ya ini kan bukan penyakit. Second opinion itu kan penyakit, kan begitu ya. Kalau ini kan tes DNA yang sudah ada dihasilkan oleh pihak Labdokes Mabes Polri. Sekali lagi bahwa tes DNA ini kan dalam rangka untuk proses penyidikan. Labdokes sudah menyatakan bahwa ini final, mengikat dan sesuai dengan hukum. Artinya tidak ada lagi yang namanya second opinion. Kalau sakit mah, sakit encok ya bisalah second opinion ke luar negeri. Tapi kalau ini yang namanya tes DNA, kan landasan hukumnya apa untuk second opinion? Nggak ada. Coba cek aturan hukumnya ada nggak untuk boleh mengajukan tes DNA 2 kali, 3 kali, ada second opinion? Nggak ada. Kalau penyakit, mas sakit perut misalnya, pergi ke Singapura second opinion itu bisa sah saja. Tapi ini loh hasil penyidikan Bareskrim Mabes Polri bahwa dilakukan sesuai dengan SOP, tes DNA-nya sudah ada hasilnya. Lalu kalau minta tes DNA ulang, pertanyaan saya apa yang mau diminta tes DNA ulangnya? Nggak percaya terhadap hasilnya, kan begitu. Kalau nggak percaya kemarin itu ngomong apa gitu loh. Kemarin sudah menghormati proses hukum yang berlangsung di Bareskrim, menghormati hasil tes DNA. Sekali lagi, kalau dia minta ulang di Singapura itu urusan dia pribadi, tidak ada kaitannya dengan Pak Ridwan Kamil, karena Pak Ridwan Kamil tunduk kepada aturan, tunduk kepada hasil proses yang dilaksanakan oleh Labdokes Mabes Polri yang prosedurnya menurut kami sekali lagi sudah dilakukan secara baik. Kemarin kan pada saat pada saat tes dia dilakukan bahwa itu dilakukan secara SOP, membuat surat pernyataan. Kami membuat surat pernyataan bersedia untuk dilakukan tes DNA. Demikian juga pihaknya Lisa Mariana juga membuat surat pernyataan bersedia untuk diambil cairan darah, bersedia diambil air liur pipi kiri, pipi kanan, dua-dua. Kami juga begitu. Diteken oleh saksi, disaksikan, diawasi oleh Bareskrim. Proseduralnya sesuai dengan SOP, apalagi standarisasi Labdokes Mabes Polri ini internasional bos, ISO kan gitu, dan diakui oleh
akreditasi internasional laboratori di luar negeri gitu loh. Artinya ini nggak perlu kalau diminta dia tes DNA ulang, itu yang cari sensasi aja tuh. Artinya si Lisa ini kan masih yakin Bang kalau si Selin ini adalah anak darinya Ridwan Kamil Bang. Itu kan keyakinan subjektivitas. Ya, kalau dia yakin subjektivitas itu, tapi kan fakta ilmiah bisa nggak dibohongin? Ini fakta ilmiah loh, fakta ilmiah yang sudah sah secara hukum. Kalau dia yakin, tapi fakta ilmiah menyatakan seperti itu, kan nggak bisa. Jangan bahasanya sederhana, jangan yakin karena emosi. Karena gitu, yakinlah dengan kebenaran, dengan fakta ilmiah. Kan dari dulu, Lisa kan mengatakan, Pak Ridwan Kamil siap nggak untuk tes DNA? Ingat nggak dari dulu? Kami tantang, oke, kita ikut tes DNA. Lalu kenapa sekarang mengatakan sebaliknya gitu loh? Nah itu saya kira sesuatu yang tidak konsisten. Jadi ya kami menanggapinya permintaannya agak aneh juga gitu. Bang, ini kan ditantang balik sama Lisa, mungkin nggak Pak Ridwan Kamil kan menyanggupi tes DNA ulang gitu? Kan saya sudah katakan tadi, Pak Ridwan Kamil tunduk kepada hasil yang sudah dikeluarkan oleh pihak Bareskrim. Hasil ini sah secara hukum, final, dan mengikat. Lalu kita diajak untuk ke sana, ngapain gitu loh? Itu sama saja melawan hukum, bos. Kita diajak pergi ke Singapura, lalu landasan hukumnya apa? Apa landasan hukumnya? Coba saya tanya sekali lagi. Landasan hukumnya untuk melakukan tes DNA ulang apa? Nggak ada. Jadi jangan kita, Pak Ridwan Kamil diminta dipaksa. Jangan, sekali lagi. Hormatin putusan, hormatin hasil tes DNA yang sudah dikeluarkan oleh pihak Bareskrim Mabes Polri, dan itu lembaga independen loh. Dan yang dipimpin oleh lab Dorkesnya itu Jenderal siapa namanya? Hasti. Dan itu ahli DNA satu-satunya Polon di Indonesia. Jadi kalau meragukan lagi seperti itu, saya sangat menyayangkan. Makanya selalu saya katakan ini hanya cari sensasi saja. Udah itu aja, satu kata bagi saya. Bang, kalau tadi sempat juga tim kuasa hukum bisa mengatakan kalau misalnya RK tidak takut itu adalah anaknya. Dan RK juga yakin 1000% kalau itu bukan anaknya. Kenapa harus takut untuk tes DNA? Ini bukan persoalan takut atau tidak. Sekali lagi saya katakan bahwa hasil tes DNA yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri ini sesuai SOP. Jadi ini bukan persoalan takut. Sekali lagi saya katakan tidak ada soal takut atau tidak. Tetapi Pak Ridwan Kamil tidak mau melanggar hukum. Kenapa? Landasan pihak Bareskrim untuk proses penegakan hukum ini adalah fakta ilmiah yang sudah dihasilkan oleh pihak Labdokes Mabes Polri. Sekali lagi, tidak ada, ini bukan soal takut atau tidak. Kenapa? Faktanya ilmiahnya ada. Kan gitu. Lalu kita nggak percaya kepada hasil Labdokes Mabes Polri yang berstandar internasional. Lalu logikanya di mana? Lalu dikatakan kita takut segala macam. Ya enggak, ke situ larinya, nggak ada hubungannya. Jadi ini semata-mata bahwa penegakan hukum, bukan soal takut. Nah, ini ya. Jadi biar clear nih, ini bukan soal takut ini, Mbak Glory. Ini bukan soal takut, tapi ini soal penegakan hukum, soal SOP. Jadi kalau dikatakan takut enggak, hormatin hasil yang sudah dikeluarkan oleh Bareskrim Mabes Polri. Itu menjadi patokan. Kemarin disampaikan hasilnya kan 99,99%, 0,1%. Ya di mana-mana semua hasil tes DNA itu yang saya baca berulang kali di dalam literatur itu ya 99,99%. 0,1%-nya lagi kenapa tidak 100%? Di mana-mana bos, yang namanya tes DNA itu 99,9%. 0,1% lagi semua. Kenapa? Yang saya baca lagi literatur bahwa pemeriksaan tes DNA itu terhadap minimal 23 pasang kromosom sesuai dengan kromosom manusia. Dan itu juga standar internasional, Interpol. Jadi nggak ada lagi lah, ya sudahlah. Kalau ini selalu didengungkan untuk tes DNA ulang, lalu untuk apa? Di mana salahnya? Gitu loh. Harus jelas dong salahnya di mana. Kalau tes DNA ulang kan nggak jelas, hanya minta emosional, nggak hadir Bareskrim lalu dibawa surat
permintaan tes DNA ulang. Ya kita jadi bingung juga, ini katanya orang yang taat pada hukum, ikutin aja prosesnya. Kenapa takut gitu loh? Kenapa harus takut? Ikuti prosesnya. Ini kan untuk BAP tambahan, untuk memeriksa sejauh mana terkait dengan prosesnya. Ya sampaikan aja dalam BAP. Kenapa harus, ya dalam hati saya tanda kutip ya mudah-mudahan saya salah. Kenapa harus menghindar gitu loh? Ya kalau alasannya sakit, sekali lagi kami hormatin itu loh kira-kira. Tapi tidak ada surat sakitnya bagian dokter. Nah, makanya sekali lagi kami sampaikan, nanti menjadi kewenangan pihak Bareskrim untuk menentukan langkah selanjutnya. Kami tidak bisa mengintervensi dalam bentuk apapun. Biarkanlah Bareskrim yang menuntaskan kasus ini. Bola kan ada di tangan Bareskrim sekarang, penyidik, bukan di kami. Kami hanya pihak pelapor menyampaikan. Termasuk kemarin meminta kami untuk tes DNA, kami menyanggupinya secara gentleman. Pak Ridwan Kamil juga siap, dan Pak LM juga dulu juga mau menantang untuk tes DNA. Begitu sudah ada hasilnya, minta tes DNA ulang, kan repot juga. Jadi ini sekali lagi ya Lisa Mariana, satu kata bagi saya, sensasi aja. Bang, tapi kalau misalnya anggaplah RK menyetujui tes DNA kedua kali swab. Kalau misalnya saya tidak mau berspekulasi. Sekali lagi, Pak Ridwan Kamil tunduk kepada aturan hukum yang ada. Hasilnya sudah ada, itu yang menjadi patokan. Jadi jangan kami digiring-giring lagi nih kemana-mana nih, kan gitu, nggak, jangan lagi, karena ini sudah jadi patokan, sudah menjadi sesuatu yang menjadi sumbernya, hasilnya, dan itu juga menjadi patokan Bareskrim Mabes Polri. Gitu kira-kira. Oke. Gitu ya. Oke. Terima kasih Bang. Terima kasih. Untuk berapa kali Bang, tes kalau DNA? yang soal kasus KPK bukan abang ya? Enggak, saya nggak mau nanggapin itu. Saya tim Nggak, juga, ya. tapi bukan saya di depan. Oh, Timnya adalah. soal tadi kan kuasa hukumnya Lisa sebut katanya tidak ada aliran dana katanya gitu. Ya, usut. Ya, tidak mau nanggapin. Sorry ya, ini ya.